Shalom. Pelayan firman dalam ibadah minggu saat ini adalah Evangelis Renita Rampaloji. Bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini, khususnya kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberikan kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulaikan ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan dombanya, tuntunan tangannya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. perlindunganmu, tak satu
sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, inilah regenerasi gereja kita. Mari kita didik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan supaya mereka terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Sebelum mereka masuk dalam ibadah, kita akan berdoa buat mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk anak-anak yang Tuhan berikan kepada setiap keluarga-keluarga Kristen, untuk mereka mendidik dan mengajar mereka akan kebenaran firman Tuhan. Khususnya ya Tuhan, di dalam gereja ini mereka dibina, mereka bersama-sama dengan guru sekolah minggu, mereka berupaya bagaimana memperkenalkan Yesus sejak kecil, sehingga ya Tuhan, sejak kecil mereka mengenal Engkau, percaya kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka, berkati masa depan mereka,
Berkati cita-cita mereka, berkati papa mama mereka, berkati guru-guru sekolah minggu mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak ini yang akan masuk di dalam ibadah. Tuhan memberkati mereka di dalam ibadah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Mazmur berbalasan. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubangku, yang memokatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosanya secara pribadi. Saudara-saudara, marilah dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Bersama-sama kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 sampai 4. Ajaib benar anugerah. Oh
mereka pengampunan dosa. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerahnya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya mengajak jemaat untuk berdiri. Marilah kita mendengarkan hukum Allah menurut Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bersama-sama kembali kita memuji Tuhan lewat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Satu persembahan pujian dari Persekutuan Ibu akan membawakan pujian mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dipersilakan.
Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh Kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga ia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan 8 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang mengikuti ibadah ini baik secara onsite maupun secara online di rumah masing-masing. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Ya, saya juga mau disayang, jadi saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Evangelis Renita Rampaloji STH. Saat ini saya masih dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani sebagai gembala di Gereja Kristen Kalam Kudus Bone. Ya, saya sudah melayani di sana kurang lebih 13 tahun. Jadi kalau GKST itu ada istilah mutasi, begitu ya Pak Pendeta. Kalau Kalam Kudus tidak ada istilah mutasi. Jadi kami di situ kalau Tuhan memang mau pakai seumur hidup ya seumur hidup kami melayani di situ. Ya, suami saya 1, ya kalau 2 kan bahaya gitu ya, haram kalau 2 gitu ya. Anak saya 4, ya. Orang bilang kodi-kodi tapi Maria anaknya. Anugerah Tuhan buat saya punya 4 anak karena saya pribadi adalah anak tunggal gitu ya. Kemudian suami saya saat ini bekerja sebagai notaris PPAT di Kabupaten Bone. Saya rasa cukup perkenalan kita. Nanti kalau yang mau berkenal lebih lanjut lagi boleh kita bincang-bincang. Siapa tahu jalan-jalan ke Sulawesi Selatan boleh mampir ke Bone ya. Cari saya di Bone. Nah, pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Pinehas bersama dengan majelis yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani dalam pelayanan mimbar pada pagi hari ini. Saya selalu percaya bahwa tidak ada yang kebetulan terjadi dalam kehidupan kita, semua ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, suatu hari ada seorang anak mendatangi ibunya. Ya. Ibunya ini sedang asik memasak, sibuk memasak gitu ya. Tapi anak ini datang, tanpa ngomong dia langsung serahkan kepada ibunya. Wah, ibunya dikasih gini penasaran, apa ini? Kertas apa ini gitu ya? Ibunya kemudian lap-lap tangannya, ambil tuh kertas, lalu kemudian ibunya membaca. Ya, tulisan di kertas itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. 1, membantu pergi ke warung beli garam Rp2.000. 2, menjaga adik Rp10.000. 3, membuang sampah Rp5.000. 4, membersihkan tempat tidur Rp3.000. 5, menyiram bunga. Feedback. Ada iklan lewat tadi ya. Menyiram bunga Rp5.000. 6, menyapu halaman rumah Rp10.000. Jumlah keseluruhan Rp35.000. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibu ini waktu sudah baca senyum-senyum gitu ya. Lalu dia pinjam pulpennya Dek gitu ya. Dia pinjam pulpennya, dia balik itu kertas, lalu ibu ini menulis. Nah, sekarang anak yang penasaran, ibu tulis apa ini ya? Tulis gitu ya. Ibu menulis, ringkas saja ibunya menulis, lalu kasih ke anaknya gitu ya. Anak itu baca. 1, beli susu Rp50.000. 2, beli baju baru Rp75.000. 3, bayar uang sekolah Rp150.000. Jumlah keseluruhan Rp275.000. Saudara, ketika selesai membaca kertas ini, sang anak kemudian memeluk ibunya dan menangis menyesali perbuatannya. Ada satu peribahasa yang tidak asing lagi di telinga kita dan yang bahkan mungkin sering kita ucapkan. Apa itu? Kacang lupa kulitnya. Ya, kacang lupa kulitnya. Peribahasa kacang lupa kulitnya biasanya diperuntukkan pada seseorang yang dalam tanda kutip lupa diri. Orang sombong yang lupa asal usulnya, orang kaya yang lupa akan kemiskinannya. Saudara, kalau dalam cerita dongeng ada kisah siapa?
Maling kundang, betul ya. Maling kundang. Saudara, intinya peribahasa kacang lupa kulitnya ini menunjuk pada orang yang tidak tahu diri, saudara. Seperti penggambaran ilustrasi yang saya sampaikan di awal khotbah saya tadi, saudara. Di mana si anak seolah-olah lupa siapa dirinya. Lupa akan semua pengorbanan dan kasih sayang ibu. Sehingga dia berani hitung-hitungan dengan ibunya. Ada anak di sini yang berani hitung-hitungan dengan ibunya? Saudara, sebelum lebih lanjut saya menjabarkan khotbah ini, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk melihat sekilas latar belakang dari penulisan kitab Ulangan supaya kita bisa mengerti dengan jelas apa sih maksud dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi. Saudara, penulis kitab Ulangan ini adalah Musa dan juga Yosua. Jadi Yosua itu kemungkinan menulisnya itu pada pasal-pasal terakhir, ya. Nah, tujuan penulisan kitab ini adalah karena adanya generasi baru bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian. Saudara, mereka ini sebagian adalah orang-orang yang tidak pernah melihat mujizat-mujizat Tuhan yang pernah Tuhan lakukan di sepanjang perjalanan mereka, saudara. Saudara, kalau kita baca tadi di dalam ayat 14 sampai ayat 16 di situ dijabarkan, ya, bagaimana Tuhan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya di dalam perjalanan di padang gurun. Enggak ada air keluar dari batu, di mana-mana air keluar dari bawah tanah. Ini dari batu, gimana caranya? Laut Teberau yang terbelah menjadi dua sehingga mereka dapat menyeberang di tanah yang kering. Ada yang bisa melakukan seperti itu? Tidak ada. Saudara, mereka diperingatkan kembali akan hal ini. Kenapa? Karena sekarang mereka akan bersiap masuk ke tanah yang penuh dengan bahaya dan godaan. Walaupun pada akhirnya Musa sendiri tidak masuk ke tanah perjanjian itu, saudara. Saudara, kitab Ulangan diberikan untuk mengulangi atau mengingatkan mereka akan hukum dan kuasa Allah. Saudara, dalam kitab ini orang Israel diperintahkan untuk mengingat 4 hal. Apa itu, saudara? Kesetiaan Allah, kekudusan Allah, berkat Allah, dan larangan Allah. Saudara, tema yang diberikan oleh Pak Gembala kepada saya pada siang hari ini untuk saya bawakan adalah tetap ingat akan Tuhan. Ya, tetap ingat akan Tuhan. Saudara, kata ingat itu berarti upaya yang dilakukan untuk menimbulkan kembali dalam pikiran. Gitu ya. Dan lawan kata dari ingat adalah lupa. Itu penyakit yang paling berbahaya, ya. Saya mau dibilang tua juga tidak, dibilang muda juga tidak, usia saya sudah 40, tapi saya kadang-kadang lupa, tukang lupa, gitu ya. Nanti saya simpan di mana? Saya lupa di mana saya simpan tadi, gitu ya. Tanya 1, 2, 3 orang, sampai suami bilang begini, kamu yang simpan, kamu yang lupa. Penyakit itu, saudara, tidak baik, ya. Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-11 dan 14, 2 kali diulangi kalimat jangan melupakan Tuhan Allahmu. Perhatikan tulisan Tuhan di situ huruf besar semua. Yahweh, YHWH. Lalu dalam ayat 18 ada kalimat ingat kepada Tuhan Allahmu. Saudara, Musa menasihati bangsa Israel agar mereka selalu mengingat semua kebaikan, semua pertolongan, semua pimpinan, penyertaan, bahkan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mulai dari sejak mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, saat mereka dalam perjalanan di padang gurun, saudara, sampai kepada nanti mereka memasuki tanah perjanjian tersebut. Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama. Mengapa kita harus tetap ingat akan Tuhan? Mengapa saya dan Bapak Ibu Saudara penting untuk selalu ingat akan Tuhan? Saya akan membagi khotbah ini menjadi 2 poin, saudara. Poin yang pertama, mengapa kita harus tetap ingat akan Tuhan? Yang pertama, agar supaya kita tahu dan sadar sepenuhnya siapa Tuhan dan siapa kita. Ya.
agar supaya kita tahu dan sadar sepenuhnya siapa Tuhan dan siapa kita. Saudara, itu saya simpulkan dari ayat 11 sampai dengan ayat 16. Saudara, selama 40 tahun dalam pengembaraan dan perjalanan panjang bangsa Israel menuju kepada tanah perjanjian, banyak suka duka yang mereka alami, saudara. Banyak suka duka yang mereka lewati. Mereka pernah merasakan takut, mereka pernah merasakan cemas, khawatir, lapar dan haus. Belum lagi ancaman-ancaman dari bangsa-bangsa lain. Tetapi walaupun demikian, saudara, kita juga melihat bagaimana Allah selalu menyediakan apa yang mereka butuhkan, saudara. Makanan, minuman Tuhan sediakan. Bahkan jubah dan kasut atau baju dan alas kaki mereka itu tidak rusak walaupun mereka menempuh perjalanan yang jauh. Saudara, mari kita coba baca di dalam Ulangan 29 ayat yang kelima. Ulangan 29 ayat yang kelima. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Saudara, nanti kalau kita pulang ya, coba sampai di rumah, lihat ada berapa sepatu dengan sandal tak? Ada yang punya sepatu dan sandal satu saja di rumah? Nggak ada toh? Pasti lebih dari satu. Pak Pendeta juga kan? Saudara, justru saya kadang-kadang itu ngomel kalau beli sandal. Kenapa, saudara? Karena kaki saya itu kecil, 35, saudara. Setengah mati cari sepatu sandal gitu ya. Kalau dapat, bersyukur sekali dapat sepatu 35 gitu ya. Kan enggak mungkin saya pakai sepatu anak-anak, saudara ya. Nanti dilihat kakinya kok anak-anak, dilihat wajahnya kok dewasa sekali gitu ya. Jadi kalau dapat sepatu atau sandal 35 pasti saya beli, saudara. Alhasil, saudara, saya jadi orang yang kebanyakan sandal sepatu di rumah. Suka koleksi, orang bilang, "Bu, koleksi." Dalam hati bukan koleksi gitu ya. Bukan koleksi, bukan maksud hati koleksi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata sandal kalau lama tidak dipakai itu makan diri. Orang bilang ya, jadi rusak sendiri kulitnya. Jadi hancur sendiri. Seperti itu, saudara. Yang disimpan di rumah saja makan diri, saudara. Gimana yang dipakai jalan 40 tahun? Tapi firman Tuhan mengatakan kasut mereka tidak menjadi rusak. Sekalipun perjalanan yang ditempuh bukan aspal, saudara, padang gurun. Saudara, tidak sampai di situ saja. Bahkan dalam Keluaran 13 ayat 21-22 berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Pertanyaan saya, apalagi sih yang Tuhan kurang berikan kepada mereka, saudara? Semuanya Tuhan kasih. Bahkan Tuhan sendiri turun tangan menyertai perjalanan mereka dalam wujud tiang awan dan tiang api, saudara. Saudara, seharusnya pengalaman ini membawa mereka tahu dan sadar siapa Allah yang telah menuntun mereka. Siapa Allah di dalam kehidupan mereka. Dan hal itu seharusnya membuat mereka gentar dan takut, sekaligus kagum dan hormat kepada Allah, saudara. Tetapi kenyataan yang kita jumpai tidaklah demikian. Beberapa kali kita melihat bangsa Israel marah, bangsa Israel bersungut-sungut, tegar tengkuk. Bahkan mereka berani buat patung emas di dalam perjalanan itu untuk menggantikan penyembahan kepada Allah, saudara. Saudara, bukankah ini satu sikap yang tidak menunjukkan pengenalan yang sungguh kepada Allah, saudara? Saya mengutip satu kalimat dari seorang hamba Tuhan, saudara. Kalimat ini berkata demikian. Kenal Allah, kenal diri,
tahu diri. Sekali lagi, kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Ketika kita sungguh-sungguh mengenal Allah sebagai pencipta kita, maka pasti kita akan mengenal diri kita sebagai ciptaan. Betul? Dan ketika kedua hal ini kita mampu mengerti, kita akan menjadi orang yang tahu diri. Tahu diri dalam arti tahu siapa Allah. Saya tidak berani klaim-klaim Allah kalau lain ditolong saya juga. Tuhan bukan perusahaan asuransi. Ya, sakit datang kepada Tuhan berdoa. Bagus, siapa bilang tidak bagus? Tetapi setelah sembuh, dada Tuhan, lupa Tuhan, tidak ingat Tuhan. Saudara, ciptaan tidak akan pernah bisa sama atau melebihi daripada penciptanya. Mazmur 19 ayat 4, satu firman Tuhan yang begitu indah berbicara, sebab dia yang dimaksud di sini adalah Allah. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saya dan Bapak Ibu Saudara hanya debu. Maka setiap kali kami hamba-hamba Tuhan memakamkan orang-orang yang meninggal, selalu pegang apa Bapak? Tanah, betul enggak ya? Debu kembali kepada debu. Seperti itu saudara. Karena itu jemaat yang dikasih dari Tuhan. Apakah yang orang Israel dapat banggakan dari kehidupan mereka? Apakah yang Bapak Ibu dan saya dapat banggakan dalam kehidupan kita? Apakah anak-anak muda yang dapat engkau banggakan dalam kehidupanmu? Jawabannya tidak ada. Sebab saya dan kita semua hanyalah ciptaan yang suatu hari kelak akan kembali menghadap kepada pencipta kita. Saudara, dalam setiap momen kebaktian duka, saya selalu menyampaikan 3 pertanyaan ini kepada jemaat. Saya selalu mengingatkan mereka sampai mereka hafal mati saudara. Kalau saya sudah berdiri, jemaat sudah bilang, pasti ada 3 pertanyaannya itu Ibu. Sampai orang-orang yang agama lain yang ikut dalam melayat, mereka juga sudah hafal saudara. 3 pertanyaan yang bahkan profesor juga tidak bisa jawab. Penasaran saudara apa 3 pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama, kapan saya meninggal? Ada yang bisa request saudara? Tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa, jam berapa? Kembali feedback. Enggak ada saudara, betul? Kapan saja Tuhan mau panggil. Atau dia pencipta kita ciptaan, kita mau bikin apa? Yang kedua, di mana kita meninggal? Ada yang tahu? Enggak ada. Di gereja kah? Di rumah kah? Di jalanan, di atas pesawat, di kapal, duduk nonton televisi, tiba-tiba trak. Ya, ada satu teman hamba Tuhan dalam persekutuan 2 hamba Tuhan, tiba-tiba dia jatuh, meninggal. Yang ketiga, bagaimana dia meninggal? Entah sakit, entah kecelakaan, entah tidur dikasih bangun tidak bangun-bangun lagi, nggak ada yang tahu. Karena 3 pertanyaan yang penuh misteri ini, saya kasih tahu jemaat, jangan kau main-main menjalani kehidupan. Jangan pernah main-main menjalani kehidupan. Sama anak muda saya kasih tahu, jangan pernah jual imanmu. Jangan kristenkan pasanganmu karena ikut kau. Tapi biarlah pasanganmu yang tidak seiman kalau mau ikut dirimu, karena dia betul-betul percaya Tuhan Yesus, betul-betul menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Jangan jual imanmu dengan hal yang belum tentu panjang. Betul enggak? Pernikahan sekarang tidak tahu. Ya, seperti itu. Saudara, oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengajar dan menasihati kita. Tetap ingat kepada Tuhan dimanapun kita berada, dan apapun keadaan yang kita alami saat ini, kita harus tetap berpegang kepada apa? Kepada perintah Tuhan.
kepada ketetapan-ketetapannya, kepada peraturan-peraturannya, saudara. Hati-hati dengan yang namanya zona aman dan zona nyaman, saudara. Zona aman dan zona nyaman itu seringkali membuai dan meninabobokan kita, sehingga pelan-pelan akan menggeser dan menjauhkan kita dari Allah. Saudara, banyak orang waktu tidak memiliki pekerjaan, berdoa dengan sungguh-sungguh, datang kepada Pak Pendeta doakan saya tidak ada pekerjaan, biar Tuhan tolong, Tuhan buka supaya saya dapat pekerjaan. Saudara, itu baik, tetapi masalahnya sama saja. Dia yang mungkin awalnya terkenal sebagai pemuda yang aktif, tidak pernah alpa gereja dan persekutuan, melayani Tuhan dan lain sebagainya. Tapi saudara, waktu dapat pekerjaan juga pelan-pelan menggeser dia. Lupa Tuhan dengan alasan apa? Pemuda, alasan apa pemuda? Kamu sendiri yang jawab. Sibuk. Saudara, hati-hati. Fokus kita tidak boleh beralih. Fokus kita adalah kepada Sang Pemberi berkat, bukan kepada berkatnya. Orang Kristen yang tidak lagi berpegang kepada firman Tuhan, orang Kristen yang tidak melakukan firman Tuhan, adalah ciri orang Kristen yang tidak ingat kepada Tuhan. Orang Kristen yang tidak pernah tahu dengan kata cukup, maka tidak akan pernah tahu caranya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Karena itu sadarilah sepenuhnya siapa Tuhan dan siapa saya, sehingga kita bisa menempatkan Tuhan pada posisi yang benar dalam kehidupan kita. Yang kedua atau yang terakhir, kalau dibilang terakhir senyum-senyum gitu ya. Yang kedua atau yang terakhir, agar supaya kita tidak lupa diri dan melupakan Tuhan, ya, agar kita tidak lupa diri dan melupakan Tuhan. Saudara, pada ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, mereka diingatkan bahwa ketika mereka sudah memiliki segala sesuatunya, sudah menjadi orang yang kaya, maka janganlah mereka menjadi tinggi hati dan sombong, sehingga mereka menjadi orang yang lupa diri dan melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka, saudara. Saudara, salah satu ciri orang yang tidak ingat kepada Tuhan adalah orang Kristen yang suka membanggakan kekuatan dirinya. Orang Kristen yang hanya mengandalkan dirinya sendiri, saudara. Dengan kata lain, orang Kristen seperti ini adalah orang Kristen yang sombong, yang merasa tidak membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara, kalau Tuhan sudah membawa saya dan Bapak Ibu Saudara pada level yang kita pijak saat ini, ketahuilah, itu bukan karena kuat dan gagahnya kita. Itu bukan karena kepintaran kita dan lain sebagainya, saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu belajarlah untuk selalu bersyukur atas segala apa yang sudah kita capai hingga saat ini. Baik itu yang bersifat jasmani maupun itu yang bersifat rohani. Orang kaya tidak menjadi sombong dan memandang rendah dan hina kepada orang yang miskin. Tetapi kiranya saudara-saudara yang berkemampuan jadilah saluran berkat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, saudara. Bagi saudara yang rohaninya sudah lebih baik, janganlah engkau memandang rendah, apalagi menghakimi orang yang sedang bertumbuh dalam iman kerohanian mereka, saudara. Saudara, ingatlah akan hal ini, bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai kedewasaan rohani. Tidak ada jalan pintas untuk mencapai kedewasaan rohani, saudara. Ikuti proses pendewasaan tersebut bersama Tuhan tanpa protes, itu yang benar. Saudara, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa setiap hal yang kita anggap sebagai kesuksesan justru akan membawa kita kepada kebinasaan, saudara. Bila mana kita lupa diri dan melupakan Tuhan. Saudara, firman Tuhan banyak mengajar dan mengingatkan kita tentang uang, bukan? Khususnya dalam perjanjian baru. Bahkan ada firman Tuhan mengatakan apa? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Saudara hati-hati. Uang memang bukanlah segala-galanya, betul? Tapi tanpa uang kita juga pusing, gak tahu mau makan apa, gitu kan? Jadi ya di sini saudara, yang salah itu bukan uang, yang salah adalah pemegang uang, gitu ya, seperti itu. Saudara, apa yang ada pada kita saat ini hanyalah titipan Tuhan, saudara. Tuhan adalah pemilik segala sesuatu, sementara kita ini hanya dipercayakan untuk mengelola, gitu ya. Kita dipercayakan untuk mengelola, saudara. Kalau di dalam dunia bisnis, saya bukan orang bisnis, gitu ya. Tapi kalau dalam dunia bisnis, saudara, bisa dikatakan kita ini hanya manajer, kita bukan ownernya. Ownernya siapa? Tuhan sendiri. Saudara, kekayaan, keberhasilan, kesuksesan yang kita miliki juga itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu kita tidak boleh lupa diri dan tidak boleh melupakan Tuhan, saudara. Masalahnya sekarang adalah sampai sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk memimpin perjalanan kehidupan kita, saudara. Karena Tuhan itu tidak pernah kehabisan ide dan kehabisan metode untuk memimpin saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan bukan hanya memberikan berkat-berkat untuk mencukupkan segala kebutuhan kita, saudara. Bahkan Tuhan juga memberikan nyawanya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Allah tahu bahwa manusia berdosa tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu dia berinisiatif datang ke dalam dunia mencari saya dan Bapak Ibu Saudara untuk beroleh keselamatan. Saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan satu kesaksian dari saya. Entahkah kita yang sudah pernah mendengar atau mengingat kembali Ganyang Cina tahun 97-98 kalau saya tidak salah di Makassar waktu itu ya. Saya waktu SMP tinggalkan kampung, tinggalkan Bayondo, lalu saya kemudian sekolah tinggal sama nenek saya. Kebetulan mama saya orang Cina ya. Jadi saya tinggal di sana. Saudara, satu kali kami itu dipulangkan cepat sama sekolah. Saya punya becak langganan gitu ya, kalau pulang punya becak langganan. Saudara, kalau biasanya becak langganan saya itu ambil jalan tikus supaya cepat sampai. Namanya becak gitu ya. Becak kan tidak perlu rambu-rambu gitu ya. Ambil jalan tikus gitu. Tapi saya tidak tahu hari itu dia bawa saya di jalan besar, Jalan Gunung Ngatimojong, Makassar. Nah, di depan toko Haobar itu kan ada gereja. Ada 2 gereja sebenarnya. Ada gereja kalau saya tidak salah GMII, Gemim ya. Lalu di sana ada Kibait. Saudara, waktu sampai di depan Hawa Baru itu ada polisi jaga. Kalau toko-toko besar ada polisi jaga waktu zaman Ganyang Cina itu. Sampai di sana saya duduk anteng di becak gitu ya. Lewatlah mahasiswa, saya tidak perlu kasih tahu dari mahasiswa apa. Pokoknya lewat. Pertama naik mobil. Rombongan kedua naik motor. Rombongan yang naik motor kemudian lihat lokasi sekolah saya, SMA Kristen. Berteriaklah temannya, itu orang Kristen. Karena waktu itu Ganyang Cina bukan hanya tentang suku, sudah beralih ke agama gitu ya. Itu orang Kristen gitu ya. Saudara, mereka turun dari motor mereka, menghampiri becak. Saudara, kenapa saya kasih kesaksian ini? Saya ingat lagunya anak sekolah minggu tadi. Di atas becak saya tutup mata saya, keringat saya itu sudah kayak butir-butir jagung besar. Saya bilang, Tuhan, diapakan nih saya ini? Ya, polisi nggak bikin apa-apa, jaga, takut karena massa. Saya bilang, Tuhan, itu becak saya rasa sudah kayak digoyang-goyang. Tukang becak saya bilang begini, bukan orang Cina ini, orang Manado, bukan orang Cina, orang Manado. Dalam hati juga sempat bilang, ini tukang becak sok tahu orang Manado gitu ya, gitu ya. Saudara, waktu begitu saya cuma nyanyi satu pujian, ya, dalam nama Yesus ada kemenangan. Saya nyanyi dalam hati saudara, mereka goncang. Saudara, saya sampai berdoa, Tuhan, saya mau sekolah teologi ya, masa saya mati di sini gitu ya. Saya berdoa, saya minta Tuhan tolong saya tidak tahu harus berbuat apa-apa. Tukang becak saya juga tidak tahu bikin apa, dia cuma berteriak, bukan orang Cina, orang Manado gitu ya. Saudara,
Tidak lama saya dengar teman-temannya, cepat mau kau kasih tinggal mi 1 orang Ci. Saudara tahu, becak itu digoncang, tapi mereka tidak menyentuh kulit saya sedikit pun. Saya percaya, karena Tuhan yang memelihara saya. Itulah sebabnya saudara, ketika dalam pelayanan, namanya kita pelayanan, tidak mulus-mulus terus Pak Gembala ya. Ada tantangan, baik dalam pribadi, keluarga, atau jemaat saudara. Kadang-kadang kalau saya down dalam pelayanan, rasa-rasanya mau mundur dalam pelayanan, Tuhan kembali mengingatkan saya. Betapa Tuhan sudah luar biasa menyertai perjalanan kehidupan saya. Apakah hanya karena masalah itu saya melupakan Tuhan dan tidak mengingat segala kebaikan Tuhan? Kita baca Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 kita baca bersama-sama ya. Saya menunggu Bapak Ibu Saudara dengan sabar. Buka Alkitabnya, atau boleh buka yang tidak bawa Alkitab, boleh buka HP sucinya. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ingat, jangan seperti kacang lupa kulit. Saya mengajak kita untuk mendengarkan satu persembahan pujian dari Basudara Bayondo Maleku sebagai penutup khotbah pada siang hari ini. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih. Bukan karena baik rupaku, bukan karena baik rupaku, kelebihanku, ku dibanding makanya. Bila aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan.
Sungguh semua karena anugerahnya kalau kita terus dipakai oleh Tuhan untuk melayani dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan seluruh orang percaya mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 16 ayat 19 sampai 21. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya dan kekal selamanya, terpuji namanya. Telah dari himpitan Ia bebaskan umat-Nya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, bebanmu yang berat, itu yang intinya berkah. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji namamu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya
percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib sempurna selamanya. Terpuji namanya. Untuk mendoakan persembahan kita, saya ajak kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 21 Agustus 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Evangelis Renita Rampaloji, para majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari tanggal Minggu 28 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB, pelayan firman Pendeta Eliezer Meringgi. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite atau live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun. Ucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak 15 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2022. Ulang tahun kelahiran. 15 Agustus 2022, Gerito Bondo, Agnes Konga. 16 Agustus 2022, Bapak Agustinus Pasambaka. 18 Agustus 2022, Ibu Rosmiko Songko. Stephen Leonard Emmanuel, Abigail Jill Shane Mauren. 19 Agustus 2022, Sekar Permata. 20 Agustus 2022, Ibu Komang Agustan Tito Limeringgi. Agrevin Salarupa, Jen Limo Janggo. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Kartu persembahan tetap bulanan dalam rangka menunjang misi pelayanan GKST Jemaat Gloria Jakarta dan pos-pos pelayanannya, Majelis Jemaat telah membagikan kartu persembahan tetap bulanan kepada anggota jemaat dan simpatisan. Untuk penyerahan persembahan tetap bulanannya dapat diserahkan langsung kepada bendahara atau mengirimkannya ke rekening jemaat. Mari kita menunjang pelayanan kita dengan mengambil bagian dan mengisi kartu persembahan tetap bulanan. Semoga Tuhan berkenan dan memberkati kita atas keikhlasan kita mengucap syukur kepadanya. Persekutuan perempuan, ibadah persekutuan perempuan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 21 Agustus 2022, pukul 11.30 WIB usai ibadah jemaat. Pelayan firman Evangelis Cindy Pangemanan, liturgos Ibu Ria Pasoa. Persekutuan pemuda, ibadah persekutuan pemuda dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 28 Agustus 2022, pukul 11.30 usai ibadah jemaat. Pelayan firman Penatua Selvi Alagonda, liturgos Saudari Sita Tagoa. Persekutuan anak, pelayanan sekolah minggu hari ini,
hari tanggal Minggu 28 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB. Pelayan firman Saudari Indah Tobondo, guru pendamping Saudari Indah Meringgi. Warta pembangunan, warta panitia pengadaan sarana atau rumah ibadah jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom panitia pembangunan warta jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan yang tercantum dalam warta PDF. Warta keuangan jemaat. Warta keuangan jemaat Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir warta jemaat Gloria. Persembahan jemaat dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum dalam warta PDF. Atas semua persembahan jemaat, majelis mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan sumber segala kasih karunia melimpahkan berkat-Nya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bila terdapat kesalahan penulisan angka atau jumlah, mohon menyampaikan kepada bendahara jemaat. Himbauan, demi menjaga kebersihan gereja dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa syafaat pada siang hari ini, kita akan berdoa untuk jemaat yang sakit. Maaf kalau ada kesalahan penyebutan nama. Yang pertama Ibu Erna Pak Umbatu, istri Bapak Yunius Bu Umbatu. Yang kedua Bapak Gerlan Budi Ruagadi dalam persiapan operasi tahap 2. Luki Marbun persiapan operasi. Kemudian Yurlin Poa, Ibu Listin Pamona yang sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Cipto. Bapak Luther Tanamo dalam perawatan di Rumah Sakit Brimob. Bapak Yare Mosepe yang sedang dirawat di Rumah Sakit Rituan TMI. Bapak Freddy Tore dalam proses berobat di Rumah Sakit UI. Kemudian Ibu Devi Jenjengi, ya. Kemudian ada jemaat juga yang dalam masa pemulihan, Ibu Velma Pasoa Walenta, Mama Abel, kemudian Saudara Willy Bow, anak Bapak Calvin Bow, Bapak Hans Tondawani, Papa Epen, Bapak Albert Sancu, Ibu Nikmat Tadiulu, Ibu Nining, Evelyn Putri Ranuntu, Lani Bajaji, Stevi Taluari, Jimmy Ento, Ibu Anami Inka, dan Diaken Risma Tadayu. Lalu kita juga akan berdoa untuk jemaat yang bersuka cita dalam ulang tahun kelahiran mereka, yaitu ada Gary Tobondo, Agnes Konga, Bapak Agustinus Pasambaka, Stephen Leonard Emmanuel, Ibu Rosmiko Songko, Abigail Jill Sen Mauren, Sekar Permata, Ibu Komang Agustanti Toli Meringgi, Agrevin Salurupa, Jenli Mojanggo. Kita akan berdoa bersama-sama dan kita juga akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang lain. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala anugerah dan nikmat Tuhan yang sudah kami rasakan dan kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami menyadari sepenuhnya ya Tuhan, kalau kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan karenanya itu ya Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang berada di tempat ini, yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik mereka yang saat ini dirawat di rumah sakit, ataupun yang saat ini berada di rumah, dimanapun mereka berada. Kami berdoa memohon kemurahan kasih dan kuasa Allah. Kuatkan dan teguhkan iman mereka di tengah-tengah penderitaan sakit yang mereka alami. Sehingga mereka menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Baik itu sakit, penyakit, pencobaan atau apapun itu ya Tuhan, tidak ada. Sebab Allah kasih dan mengasihi kami. Sebab Allah begitu setia dalam kehidupan kami. Berkati untuk semua tim medis yang merawat mereka. Berkati makanan, minuman, berkati obat-obatan, infus dan lain sebagainya Tuhan. Bahkan berkati segala kebutuhan, dana yang mereka pakai ya Tuhan untuk pengobatan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, Engkaulah tabib semawi kami. Engkaulah ya Tuhan dokter di atas segala dokter. Tidak ada yang mustahil bagimu. Bapak kami berdoa Tuhan, menyerahkan juga untuk jemaat yang dalam proses pemulihan.
kiranya juga Tuhan tolong sehingga di tengah-tengah proses pemulihan ini iman mereka tidak menjadi kendor, iman mereka tidak menjadi jatuh bangun Tuhan, tapi iman mereka tetap teguh dan percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, membimbing, memimpin perjalanan kehidupan mereka. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Secara khusus kami berdoa pada siang hari ini juga Tuhan untuk saudara-saudara, Bapak Ibu yang saat ini sedang berulang tahun, di tengah-tengah sukacita mereka oleh karena pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Kiranya mereka terus diberkati oleh Tuhan dengan berkat jasmani dan rohani. Kiranya Tuhan terus mempertumbuhkan iman kerohanian mereka sehingga mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Mereka menjadikan Tuhan prioritas utama dalam kehidupan mereka. Mereka senantiasa berharap, bersandar, berserah dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Bahkan mereka yang saat ini masih dalam studi, Tuhan berkati mereka dalam studi sehingga mereka boleh bertanggung jawab sebagai seorang anak untuk menyelesaikan studi mereka dengan baik. Berkati ya Tuhan untuk keluarga mereka, berkati Tuhan untuk masa depan mereka, berkati Tuhan untuk cita-cita mereka, segala rencana-rencana dan pergumulan-pergumulan mereka, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Siang hari ini Tuhan kami berdoa, menyerahkan untuk gereja di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala di tempat ini bersama dengan Ibu dan keluarga, kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sudah menempatkan Bapak Gembala di tempat ini untuk menjadi pemimpin gereja di tempat ini, maka hikmat dan kuasa Tuhan juga menyertai dia. Tolong dia ya Tuhan, sebab dia tidak mampu tanpa Tuhan. Karena itu kuatkan, teguhkan dia di dalam panggilan pelayanannya di tempat ini. Begitupun dengan istri terkasih, Tuhan berkati sehingga dapat mendampingi di dalam pelayanan di tempat ini. Berkati juga untuk semua majelis, berkati ya Tuhan untuk semua badan pengurus, semua panitia-panitia dan sebagainya Tuhan. Mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati bahkan setiap jemaat-Mu. Tuhan berkati dalam kehidupan rumah tangga mereka, Tuhan berkati di dalam pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan berkati dalam pergumulan-pergumulan dan rencana-rencana mereka, sekalipun mungkin mereka juga jauh dari keluarga mereka yang ada di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Selatan atau dimanapun, kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa mempersatukan mereka di dalam doa-doa mereka. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan, apapun yang menjadi program gereja di tempat ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, sehingga semua program-program dapat terlaksana, dan kami kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan ya Tuhan untuk pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden dan seluruh kabinet Tuhan Kau berkati di dalam menjalankan roda pemerintahan Tuhan. Sekalipun ada banyak pergumulan-pergumulan yang dialami oleh bangsa dan negara kami, baik secara ekonomi dan lain sebagainya ya Tuhan, ancaman teroris dan lain sebagainya, tapi kami berdoa, kami yakin dan percaya Allah memegang kendali atas segala sesuatunya, Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya, dan karena itu kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sebab bangsa Indonesia adalah miliknya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati. Berkati juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, dari Sabang sampai Merauke yang melayani Tuhan, bahkan di seluruh dunia. Tuhan pakai setiap hamba-hambamu menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu, untuk menguatkan setiap jemaat-Mu, khususnya Tuhan, di dalam menjalani masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tolong Bapa, kami memohon pemulihan daripada Tuhan. Sebab kepada siapakah lagi kami berharap, kepada siapakah lagi kami memohon selain daripada Engkau. Sebab Engkau adalah pencipta kami, dan Engkau ya Tuhan yang memegang segala sesuatunya. Karena itu Tuhan kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami membawa kehidupan kami kepada Tuhan. Sepanjang minggu yang akan kami lewati ke depan, kiranya Tuhan yang terus menuntun kami, kiranya Tuhan terus yang memimpin kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kami terus berjalan sesuai dan seturut dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang kami bawa, kami alaskan hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita mengangkat pujian, Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Engkau yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami ya Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk kembali saat teduh. Majelis Jemaat Gloria Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.